Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga sehat selalu. Dan hari ini kita akan membahas tentang desain produksi pembelajaran berbasis komputer. Kita tahu bahwa makna dari desain itu antara lain adalah sebagai sebuah rancangan produksi, itu memiliki makna sebagai proses untuk mengeluarkan hasil. Kemudian pembelajaran itu memiliki makna sebagai proses untuk menjadikan belajar atau proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian berbasis itu memiliki makna sebagai berdasarkan pada atau berbasis pada. Dan komputer kita tahu bahwa sudah secara umum sekali orang mengetahui bahwa komputer adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk membantu proses pekerjaan manusia. Dan kalau kita lihat secara umum dari beberapa uraian kata ini, desain produksi pembelajaran berbasis komputer memiliki makna secara umum adalah sebagai suatu proses untuk merencanakan atau menghasilkan suatu produk pembelajaran dengan memanfaatkan komputer. Jadi ketika kita akan membuat sebuah bahan ajar ataukah sebuah produk pembelajaran dengan memanfaatkan komputer, perlu dilakukan sebuah rancangan awal sehingga akan tercipta sebuah produk yang sesuai dengan perencanaan. Kita tahu bahwa menurut pengalaman belajar yang dilakukan oleh Edgar Dale, bahwa kerucut pengalaman belajar Edgar Dale menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk membaca itu memberikan pengaruh terhadap pikiran mereka, itu memberikan kontribusi sebesar 10%. Jadi Edgar Dale menyatakan jika seorang yang belajar hanya dengan membaca saja, maka daya ingat yang mereka terima itu hanya 10%. Sedangkan jika pengalaman belajar dilakukan oleh seseorang dengan cara mendengarkan kata-kata, maka pengalaman belajar yang diingat itu sebesar 20%. Sedangkan ketika mereka melihat gambar, maka pengalaman belajar yang akan mereka terima itu kurang lebih sekitar 30%. Dan kita tahu lebih tinggi lagi selain melihat gambar, yaitu menonton video, kemudian melakukan menonton pertunjukan, kemudian menonton sebuah demonstrasi atau pertunjukan, itu memberikan pengalaman belajar sebesar 40%. Bahkan kita tahu bahwa mengunjungi sesuatu dan melakukannya di lokasi itu juga memberikan nilai kontribusi ke daya ingat kurang lebih 40%. Kemudian ketika seseorang itu melakukan pengalaman belajar dengan cara berpartisipasi dalam sebuah diskusi, maka naik dari 40% menjadi 50%. Kemudian memberikan pendapat atau tanggapan, itu memberikan kontribusi sebesar 50%. Kemudian lebih tinggi lagi, menurut pengamat Edgar Dale, kita tahu bahwa melakukan sebuah presentasi drama itu memberikan makna yang lebih tinggi lagi, yaitu bisa mencapai 90%. Kemudian melakukan simulasi pada sebuah pengalaman yang real itu juga lebih tinggi lagi, walaupun kita tahu sama-sama 90% dengan melakukan presentasi drama. Kemudian yang paling tinggi, paling terakhir itu adalah melakukan sesuatu hal yang nyata. Itu memberikan kontribusi atau daya ingat yang paling besar hingga mencapai 90%, dan ini posisi yang tertinggi. Kita tahu bahwa dari paling atas hingga paling bawah di kerucut pengalaman Edgar Dale menyatakan bahwa kemampuan dari verbal untuk menerima itu mereka lebih pasif, kemudian menurun sampai ke bawah itu menggunakan penerimaan secara visual, ya. Kemudian
itu masuk ke partisipasi dan melakukan suatu pekerjaan yang nyata, itu melakukan keterlibatan yang aktif. Jadi semakin dari atas hingga ke bawah itu memiliki keterlibatan dari pasif ke aktif. Berdasarkan kerucut belajar pengalaman Edgar Dale tadi, kita tahu bahwa peran sebuah media atau bahan ajar itu sangat penting untuk memberikan pengalaman kepada seseorang untuk belajar. Oleh karena itu, kita tahu bahwa ada beberapa makna yang terdapat dalam sebuah kata media. Ada yang mengatakan bahwa media itu berasal dari bahasa Latin yang memiliki makna sebagai medium. Jadi ukuran medium atau ukuran sedang. Kemudian secara harfiah kita tahu bahwa media itu memiliki makna tengah, kemudian perantara atau sebagai pengantar. Ada beberapa pendapat juga yang menyatakan bahwa media itu menurut Scrum adalah sebuah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sedangkan menurut Briggs, media memiliki makna sebagai alat yang digunakan untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar. Kemudian menurut Meyerson, kita tahu bahwa media memiliki makna sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, kemudian perhatian dan kemauan siswa untuk belajar. Sehingga di sini kita tahu bahwa media ini ketika bergabung menjadi satu atau kumpulan beberapa media, kita kenal istilah multimedia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan multimedia? Multimedia ini merupakan sebuah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari beberapa unsur, antara lain ada teks, kemudian ada grafis, kemudian ada gambar, ada foto, kemudian audio dan video serta animasi yang secara terintegrasi. Kemudian multimedia ini dikategorikan menjadi dua, yaitu multimedia yang linear dan multimedia interaktif. Apa yang dimaksud dengan multimedia linear? Multimedia linear adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Jadi multimedia ini berjalan secara lurus atau sekuensial. Contohnya adalah televisi dan film. Kita tidak bisa mengontrol, jadi kita hanya bisa menonton saja tayangan media yang ada di situ. Kemudian yang berikutnya adalah multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu adalah sebuah multimedia yang dapat dilengkapi dengan alat pengontrol, kemudian pengontrol tersebut dapat dioperasikan oleh pengguna. Jadi ada interaktivitas dengan pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk diproses selanjutnya. Contohnya adalah multimedia pembelajaran atau multimedia interaktif, kemudian ada aplikasi game dan lain-lain. Kemudian multimedia ketika dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, kita kenal dengan istilah multimedia pembelajaran yang memiliki makna sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan pesan, baik itu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan untuk belajar, sehingga secara sengaja proses belajar itu terjadi dan bertujuan serta terkendali. Apa sih manfaat dari multimedia? Apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan, dan digunakan secara tepat dan baik, akan memberikan manfaat. Antara lain, proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik, kemudian akan lebih interaktif. Kemudian kita tahu jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kemudian kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, kemudian proses belajar mengajar
dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Kemudian kita tahu bahwa format multimedia pembelajaran atau bentuk dari pembelajaran berbasis komputer itu ada tutorial, kemudian ada drill and practice, kemudian ada simulasi, dan ada game. Nah, apa saja nanti akan kita kupas bersama-sama. Kemudian ketika kita ingin merancang sebuah multimedia pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain aspek tata letak, kemudian aspek tipografi, kemudian ada gambar dan ilustrasi, kemudian ada warna, kemudian ada animasi, kemudian ada video, dan juga ada audio atau suara. Ketika kita memperhatikan aspek tata letak, ada beberapa hal berkaitan dengan penataan gambar untuk mengilustrasikan siklus makhluk hidup. Ini ditata dalam rangkaian geometrik atau bentuk matematis untuk memudahkan pengguna memahami urutan siklus. Kemudian grid system, kita tahu bahwa pembagian bidang sesuai dengan fungsi-fungsi elemen desain, komunikasi visual secara ergonomis atau serasi. Contohnya ketika kita meletakkan penempatan tombol lanjut dan kembali, ya. Kemudian ada penyusunan teks itu sebaiknya konsisten, apakah rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri kanan. Kemudian dari aspek tipografi, kita tahu bahwa tipografi itu adalah segala kegiatan dalam mengolah informasi yang sifatnya itu verbal atau terbaca menjadi sebuah bentuk visual atau terlihat. Bagaimana tipografinya? Kita perlu membuat sebuah hierarki untuk judul dan subjudul dengan baik. Jadi kita susun secara hierarkis. Kemudian memilih karakter huruf yang sesuai dengan topik, tidak perlu teori khusus, namun cukup dirasakan dalam hati saja. Kemudian pilihlah jenis huruf yang seimbang sehingga tampak lebih baik. Kemudian dari aspek gambar dan ilustrasi, kita tahu bahwa kita bisa menampilkan gambar jika hanya dianggap ada gunanya dan perlu. Hindari penggunaan gambar yang hanya bersifat penghias atau pernak-pernik, karena fungsi gambar ini sejatinya adalah tidak hanya sebagai elemen estetik, tapi untuk memperkuat materi. Kemudian gunakan juga gambar yang relevan untuk setiap bahasa pesan. Sedangkan dari aspek warna, kita perlu menggunakan warna yang kontras atau perbedaan antara intensitas tinggi antara teks dan latar belakang atau background. Kemudian kita juga perlu menggunakan warna yang harmonis, artinya kombinasi warna yang bersebelahan pada roda warna. Kemudian dari aspek video dan animasi, sebaiknya kita menggunakan video dan animasi sesuai kebutuhan, tidak hanya sekedar meramaikan tampilan saja. Sedangkan dari aspek audio, sebaiknya kita menggunakan dialog ataukah monolog atau narasi, sound atau special effect, dan ilustrasi musik sesuai dengan tema. Gunakanlah musik latar yang tidak mengandung lirik atau lagu yang dihilangkan liriknya, dan sebaiknya perhatikan hak cipta. Jadi itu kurang lebih beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat multimedia pembelajaran. Mungkin sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.